어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febrianti, NIM 20122184 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam, di sini saya mengambil tema yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebelum berlanjut kepada tema yang saya ambil, kita simak dulu apa itu definisi studi Islam. Bye-bye. Jadi di sini definisi studi Islam sendiri adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman agama Islam dan peranannya dalam kehidupan manusia. Definisi studi Islam ini mencakup pemahaman terhadap Al-Quran, hadis, sejarah, Islam, teologi, hukum Islam, dan budaya Muslim. Lalu apa saja sih ruang lingkup studi Islam? Ruang lingkup studi Islam yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yang kedua sejarah Islam, yang ketiga hukum Islam atau fiqh, yang keempat budaya dan seni Islam, yang kelima perbandingan agama, dan yang keenam sosiologi dan antropologi agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengapa sih kita itu penting mempelajari studi Islam? Karena yang pertama, untuk memahami agama Islam, membantu kita menghormati dan berkomunikasi dengan masyarakat Muslim. Yang kedua, memahami sejarah, teologi, dan praktik Islam memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman dunia kontemporer. Selanjutnya, baik kita masuk pada definisi Al-Quran. Al-Quran secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara membacanya. Selanjutnya ada beberapa definisi Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama yaitu dari Al-Syaukani yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Yang kedua ada menurut Ibnu Subhi. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung mukjizat pada setiap suratnya dan dinilai ibadah bagi siapa saja yang mau membacanya dan meyakinkannya. Jadi Al-Quran di sini, Al-Quran itu merupakan berisi ajaran, petunjuk, dan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam semua aspek kehidupan bagi mereka. Selanjutnya, setelah kita memahami tadi mengenai definisi Al-Quran, kita lanjut mengenai nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran memiliki nama dan sifat yang mulia karena kedua unsur tersebut merupakan bukti bahwa Al-Quran memiliki keistimewaan dan keagungan yang tidak ada di dalam kitab lainnya. Dari beberapa nama lain dari Al-Quran, diantaranya yang pertama Al-Quran. Al-Quran sendiri berarti bacaan karena Al-Quran berasal dari kata kerja yang berarti membaca atau dibaca, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Selanjutnya yaitu Al-Furqan. Al-Furqan di sini artinya pembeda karena Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 1. Selanjutnya ada Az-Zikr yang artinya peringatan atau ingat dan mulia. Di sini artinya peringatan karena Al-Quran banyak berisi peringatan-peringatan agar tidak melakukan kesalahan dan peringatan terhadap orang yang telah melakukan kesalahan. Hal ini sebagaimana yang telah tertuliskan di Al-Quran, Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9.
Selanjutnya kita memasuki sifat yang dimiliki Al-Quran. Di antaranya ada huda yang artinya petunjuk, yang kedua artinya syifa artinya obat, yang ketiga mauizah artinya nasihat atau pelajaran. Baik, memasuki poin penting yaitu pengertian sumber hukum Islam. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, atau sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Jadi sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan sesuatu berdasarkan syara'. Hukum syara' merupakan hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam agama Islam. Berkaitan dengan hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai kewajiban bagi setiap muslim yang berkaitan dengan sumber hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-59. Di dalam ayat tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, dan serta menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Selain itu, kita juga harus taat kepada ulil amr, yaitu pemerintah sebagai pemegang hukum dalam menjalankan tata kelola kehidupan bermasyarakat. Artinya, selain Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam, ijma' juga menjadi tolak ukur yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Dari beberapa penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya sumber hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berupa peraturan atau ketentuan dalam menjalankan tata kelola kehidupan berdasarkan hukum syara'. Kita berlanjut pada kandungan hukum di dalam Al-Quran. Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran dalam 3 bidang, yaitu yang pertama, akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah di sini mengkaji mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir, dan lain sebagainya. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqasid, atau ilmu kalam, bahkan teologi. Akhlak di sini membahas tentang cara-cara bagaimana membersihkan dari kotoran-kotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus, bahwa masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Selanjutnya, amaliyah. Amaliyah di sini membahas tentang perbuatan orang mukallaf yang dibahas dalam ilmu fikih. Selanjutnya ada sistematika hukum di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam Islam dan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yang mengandung 3 sisi dasar hukum. Yang pertama ada al-ibadat, bagian dari Al-Quran yang berisi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan ibadah dan ritual keagamaan dalam Islam. Yang kedua ada al-mu'amalat, bagian dari Al-Quran yang mengatur masalah hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial, ekonomi, dan hukum perdata. Selanjutnya ada al-hudud. Di sini merupakan bagian Al-Quran yang mengandung hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman dan sanksi yang diberlakukan dalam bermasyarakat Islam. Baik, demikian yang saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, dan umat Islam memandangnya dengan penuh rasa hormat. Penghafalan, pembacaan, dan studi Al-Quran merupakan bagian penting dari kehidupan keagamaan dalam Islam. Al-Quran juga menjadi landasan bagi pemahaman agama dan praktik umat Islam di seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan.
Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada yang tidak tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.